by Smart Friend Live Smart. Stand Up Comedy Show kali ini menampilkan Dedi Dahlan, Setiawan Tiadatara, dan Farhan. Sayang, sesungguhnya Pancasila kekurangan satu silanya, yaitu kewajiban mencintai kamu. Jadi gelar tuh bebas. Kadang kita meskipun nggak kuliah gitu gelarnya bebas. Pakai M.Hum, motivator humor, MT, maklar tanah. Wong kadang kita meninggal aja gelarnya almarhum gitu kan. Ya kan, ditidurin, disumpah, habis disumpah terus tanya, sumpah lu Cong? Marah pejabat, gua pocong bukan bencong, gila lo. Halo semua. Sebelum mulai, pertama saya mau minta tolong dulu nih sama timekeeper. Timekeeper tolong nanti kalau waktu saya habis, kodenya jangan gini ya. Saya nggak takut. Yang lebih ngancem aja gini, atau kalau perlu gini. Saya sama istri saya pacaran 8 tahun. Bukan cie, kepaksa itu. Semua. Itu terpaksa. Tapi itu juga nggak lama. Itu saya cum laude. Kata dia mestinya saya 10 atau 11 tahun. Tapi itulah laki-laki, selalu apa-apa akal-akalan ya. Oh ngangguk semua yang laki-laki, hati-hati. Hati-hati yang cewek-cewek nih ya. Semakin romantis seseorang, semakin harus diwaspadai. Karena pada hakikatnya dibalik semua hal yang romantis, itu tersusun sebuah rencana yang rapi dan ada maunya. Itu ada primbon, bahkan ada konsultan untuk itu kita. Anda perhatikan baju cewek, selalu yang apapun disebut formal atau cantik atau anggun, elegan, selalu yang agak bikin dingin. Betul? Selalu yang tank top, atau bahkan baju formal kita pun bolong belakangnya. Sementara cowok jas, kadang-kadang lapis vest, selalu yang hangat-hangat. Itu sudah direncanakan dari zaman dulu. Jadi kalau lagi jalan bareng, ceweknya mulai gini, kesempatan yang udah ditunggu-tunggu. Dingin sayang. Ini planning. Cuma untuk bisa meluk aja. Yang lain lagi, hujan. Hujan turun. Pernah ada yang melakukan ini? Awas sayang, jangan kehujanan. Tutupin, jangan kehujanan, aku nggak mau kamu kehujanan. Ngaruhnya apa? Tapi dipandangnya romantis. Belum lagi ini yang paling ultimate nih. Nonton bioskop, mesti malam. Asli kan mesti malam, makin bagus. Midnight, kalau perlu mbak bisa beli tiket yang jam tahajud. Misalnya. Supaya apa? Bukan karena sibuk atau apa, cuma sekedar supaya alasannya bisa pura-pura ngantuk. Dapet Maya. Itu udah ada rumusnya itu. Rumus untuk keberhasilan meluk, cowok keberhasilan meluk ceweknya di bioskop, itu sama dengan, berbanding lurus dengan tingkat kedekatan, ditambah tingkat horor filmnya, atau romantis filmnya, atau bahkan boring filmnya, dikali suhu AC ruangan pangkat 2. Jadi kalau Anda misalnya mau ngajak cewek nonton malam, pastikan Anda kenal sama petugas bioskop yang megang remote-nya. Nah, itu penting. Tapi itulah cowok, apa-apa harus direncanakan, akal-akalan, strategi, bahkan tipu-tipu. Waktu SMA dulu kita ingat-ingat, kalau mau mesra-mesraan kita tulis-tulisan pesan romantis di wall. Bukan wall Facebook, belum ada waktu itu. Wall kamar mandi, wall toilet. Nah itu tergantung pada yang di ini sebelumnya, mata pelajaran sebelumnya. Misalnya, kalau sebelumnya Pancasila, sayang, sesungguhnya Pancasila kekurangan satu silanya, yaitu kewajiban mencintai kamu. Terus setelah matematika, sayang, apapun yang dikatakan guru kita, aku tidak pernah bisa membagi dua akar cintaku padamu. Setelah pelajaran sejarah, sayang, siapa ini Ken Arok? Siapa Ahmad Yani? Kenapa namanya kau tulis di bukumu? Aku cemburu. Salah. Anak sekolah mana dia? Saya nggak ngerti ada apa dengan mall sama wanita, gitu ya. Tapi ketika sampai ke mall itu sakit apapun, flu, demam, pilek, panu, kudis, kurap, apapun lah. Pokoknya jadi sehat lagi, sembuh. Begitu masuk gerbang mallnya, ekspresi dia. Sementara saya yang sebelahnya. Nah di mall ini saya tahu nih. Tempat laki-laki menemukan cewek-cewek wobye. Tahu cewek-cewek wobye? Cewek yang ketika Anda lihat dari belakang, bodinya bagus, rambutnya bagus. Wow, tahu-tahu dia noleh, Anda lihat mukanya, yeay!
di mall ini juga saya tahu cewek-cewek ngeceng loh. Sama kayak cowok, bukan cowok doang, cewek juga ngeceng. Cuma gak ketahuan aja. Karena cara ngecengnya beda. Mereka itu sudut pandangnya luas. Lebar katanya kan. Sementara cowok tuh lurus, fokus. Jadi mereka cewek-cewek tuh kalau ngeceng gini. Gila tuh yang kanan keren banget, itu yang kiri ganteng banget. Ah itu yang kanan. Ah! Gak pakai noleh. Gak ketahuan kita. Iya kan? Sementara kalau cowok ada kutukan. Kadang-kadang lihatnya ke bawah. Bahkan saya tahu nih beberapa tampang ada nih yang suka naik ke lantai 2, lantai 3 cuma buat ngintip dari atas ke bawah. Ngeliatin apa? Nah ngomong-ngomong itu saya jadi ingat pernah suatu hari istri saya datang bawa artikel dari internet. Saya ngeliat ini, saya lihat ternyata artikelnya memang bagus banget. Tulisannya gini, laki-laki yang sering melihat payudara wanita akan lebih sehat dan panjang umur. Alhamdulillah, saya langsung. Kenapa? Karena dia yang nemu kan. Kalau saya yang nemu dia gak akan percaya kan. Alasan katanya. Tapi karena dia yang nemu saya cuma, sayang kamu mau abang sehat. Selotip sini, udah gak akan bikin dosa kan. Gaya tanya terus kan. Gak akan ngedip soalnya. Nah waktu saya lagi menjaga kesehatan tadi ya. Lihat-lihat. Saya menemukan satu wanita yang katakan lagi nih. Kalau memang melihat dada wanita bisa memberi kesehatan dan panjang umur, punya wanita ini mungkin bisa bikin saya kebal penyakit dan hidup abadi. Cowok-cowok kalau dikasih kayak ginian, langsung bego, otaknya pindah ke bawah. Ngaku kan? Nah, pas saya lihat punyanya wanita ini, ternyata ada tato di sini. Penasaran kan? Pengen tahu tato apa? Kecil banget, nggak kelihatan. Jadi saya lebih mendekat. Masih belum kelihatan. Lebih mendekat lagi, pura-pura batuk. Buat lebih mendekat. Ternyata tulisan, tapi masih belum kebaca. Jadi saya lebih mendekat lagi. Akhirnya kebaca. Tulisannya, kalau Anda bisa membaca tulisan ini, Anda sudah terlalu dekat. Oke, saya Dedi Dahlan. Thank you.